Informasi pada siang hari ini, pemirsa, diguyur hujan deras sejumlah wilayah di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat mengalami longsor. Akibatnya 4 orang tewas dan 7 lainnya luka-luka. Empat warga di lingkungan Tapodede, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, tewas usai tertimbun tanah longsor pada Minggu malam. 4 korban tewas dalam peristiwa tersebut diantaranya Nasrul 40 tahun, Nurlela 24 tahun, Aisyah 4 tahun, dan 1 balita berumur yang baru berusia 1 bulan. Selain itu, peristiwa longsor juga mengakibatkan 7 lain mengalami luka-luka dan setidaknya 2 bangunan rusak parah akibat diterjang longsor. Menurut informasi ada 3 titik longsor. Ya, yang baru dilewati baru 1, ini yang keduanya nih. Yang kedua nih. Siap. Jadi berapa korban longsor tadi malam, Pak? Kalau informasi tadi malam ada 3 yang meninggal dunia. 4 meninggal dunia. Ya, yang luka-luka? Kalau luka berat itu informasinya 7. 7. Ya. Sementara sudah semua dirawat. Sudah dievakuasi ke rumah sakit semua. Iya. Longsor juga mengakibatkan akses jalan menuju lokasi terisolasi akibat tertutup material longsoran. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendi Christian, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Operasi SAR pencarian korban banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan di Jawa Tengah ini resmi ditutup. Selama 7 hari, 25 korban meninggal dunia berhasil ditemukan, sementara 1 orang hilang. Operasi SAR pencarian korban banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah resmi ditutup. Korban yang tercatat di Petung Kriono per hari Senin 27 Januari 2025 sudah dinyatakan selesai. 25 korban meninggal dunia, semua sudah ditemukan. Meski demikian, 1 korban bernama Teguh Imanto, warga desa Kayu Puring, masih belum ditemukan. Jadi hasil akhir di Petung Kriono ini 25 korban meninggal dunia. Dan untuk yang 1 orang atas nama saudara Teguh Imanto itu tetap kita akan laksanakan pencarian di sektor bawah, di sektor sungai. Karena memang TKP-nya sudah kita yakini bahwa beliau, saudara Teguh Imanto, tidak pernah mencapai lokasi longsor tersebut. 1 orang ini terjadi kecelakaannya ataupun bencana bukan terjadi di tanah longsor, namun karena terseret arus di jembatan Sipingit atau di Tinalu. Sehingga hingga saat ini hari ke-7 tim SAR gabungan juga masih melaksanakan operasi SAR di wilayah tersebut. Dan selanjutnya kami dari pihak Basarnas maupun tim SAR gabungan juga melaksanakan pemantauan dan koordinasi dengan potensi SAR unsur terkait sepanjang Sungai Welo hingga ke muara laut di Pekalongan ya. Untuk masa tanggap darurat, proses rehabilitasi masyarakat terdampak berlangsung hingga 7 hari ke depan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryonus Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 pengunjung bioskop terjebak di tangga darurat pusat perbelanjaan kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Salah satu korban pun harus menghubungi petugas damkar untuk menolong mereka. Salah satu pengunjung bioskop merekam kejadian saat mereka terjebak di tangga darurat pusat perbelanjaan kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Total ada 4 orang yang terjebak di pintu darurat yang terkunci. Keempat korban sempat berteriak meminta bantuan petugas keamanan pusat perbelanjaan, namun tidak ada yang mendengarnya karena sudah tutup. Salah satu korban pun berinisiatif menghubungi petugas damkar untuk menolong mereka. Kejadian ini bermula setelah keempat korban selesai menonton bioskop dan hendak pulang.
Namun keadaan pusat perbelanjaan sudah tutup sehingga keempat pengunjung harus melalui tangga darurat untuk menuju basement. Namun ternyata pintunya terkunci otomatis dan tidak bisa dibuka dari dalam. Mereka pun terjebak hampir 1 jam dan berhasil ditolong setelah petugas yang tiba di lokasi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro diperiksa Propam Polda Metro Jaya diduga terkait kasus pemerasan. Bintoro diduga memeras tersangka kasus pembunuhan sebesar 20 miliar rupiah. Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro diperiksa Propam Polda Metro Jaya selama 8 jam terkait kasus dugaan pemerasan. AKBP Bintoro diduga menerima uang sebesar 20 miliar rupiah dari tersangka kasus pembunuhan yang merupakan anak dari penyedia klinik kesehatan dengan iming-iming menghentikan penyidikan serta membebaskan tersangka. Bintoro pun digugat perdata di PN Jakarta Selatan atas kasus dugaan pemerasan ini. Ia dituduh menerima 5 miliar rupiah dalam bentuk tunai dan 1,6 miliar yang dikirim transfer. Bintoro pun buka suara dan membantah tuduhan pemerasan tersebut. Hingga saat ini, proses perkara telah dinyatakan P21 dan dilakukan pelimpahan ke JPU dengan 2 tersangka yaitu Saudara AN dan Saudara B beserta barang buktinya untuk disidangkan. Karena kami tidak menghentikan perkara yang dilaporkan, selanjutnya pihak TSK atas nama AN tidak terima dan memviralkan berita bohong tentang saya melakukan pemerasan terhadap yang bersangkutan. Faktanya semua ini fitnah. Dari kemarin saya telah dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polda Metro Jaya kurang lebih 8 jam dan handphone saya telah disita dan diamankan. Sebelumnya pada April 2024 lalu, Polres Jakarta Selatan menangkap Arif Nugroho dan Muhammad Bayu dalam kasus kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkotika terhadap 2 remaja putri, yang salah satunya tewas di sebuah hotel di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Proses perkaranya telah dinyatakan P21 beberapa bulan kemudian dan dilimpahkan ke JPU untuk segera disidangkan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Polisi berhasil mengungkap motif pembunuhan disertai mutilasi jasad wanita yang ditemukan dalam koper di Ngawi, Jawa Timur. Pelaku sakit hati dan cemburu karena korban berhubungan dengan pria lain. Polda Jawa Timur berhasil mengungkap motif pembunuhan yang dilakukan Rohmatri terhadap Uswatun Hasanah yang jasadnya termutilasi dalam koper di Ngawi, Jawa Timur. Aksi pembunuhan dan mutilasi oleh pelaku terhadap ibu 2 anak itu dilakukan di sebuah hotel di Kediri, Jawa Timur. Pelaku kemudian membuang potongan tubuh korban di Ngawi, serta kepala dan kaki korban dibuang di Trenggalek. Motif pelaku menghabisi korban dengan sadis dipicu cemburu karena korban sering mengajak pria lain ke dalam kamar kosnya. Selain itu, pelaku juga sakit hati karena korban pernah menghina anak perempuan pelaku. Ada sakit hati dan juga cemburu. Cemburunya kenapa? Karena diketahui korban ini pernah ketahuan memasukkan laki-laki lain ke dalam kos korban. Ya, sementara tersangka ini di dalam di sekitaran kos-kos korban ini mengakui sebagai suami siri dari korban. Kemudian korban ini juga sering minta uang kepada pelaku. Korban ini pernah berucap kepada tersangka bahwa korban mendoakan kalau nanti sudah besar anaknya ini menjadi, mohon maaf, PSK. Itu juga membuat tersangka ini sakit hati. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Pemirsa, belum usai polemik pagar laut di Tangerang, Banten, pagar laut berupa jaring kini ditemukan di wilayah lain.
Di Lampung, pemirsa, pagar laut jaring seluas 3 hektar ditemukan di pesisir pantai Mutun, Kabupaten Pesawaran. Pagar laut berupa jaring ini membentang seluas 3 hektar. Pagar laut di kawasan wisata pesisir Pesawaran, Lampung yang juga sempat viral ini ternyata dibuat pelaku usaha hotel berbintang 5 Marriott Resort and Spa. Meski pihak pengelola resort diketahui telah membayar penerimaan negara bukan pajak atau PNBP atas lahan laut seluas 3 hektar tersebut, hingga kini belum mengantongi izin resmi dan masih dalam proses pengajuan. Hal ini dibenarkan oleh Kabid Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Sadariah. Sadariah menuturkan pagar laut sepanjang lebih dari 1 kilometer ini hanyalah jaring biasa yang akan dijadikan lokasi rumah ikan dan transplantasi terumbu karang. Ini izin secara formalitasnya belum terlihat, tetapi dengan adanya PNBP itu bahwa mereka sudah berproses, sudah membayar PNBP. Kalau PNBP itu sudah dibayar, maka KKP akan mengeluarkan izinnya. Pemasangan pagar laut ilegal bukan hanya bisa merusak ekosistem laut dan memicu konflik sosial, namun juga pembatasan fisik di kawasan laut dengan tujuan tertentu seperti mengklaim wilayah dan menghalangi akses dapat dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Dari Kabupaten Pesawaran, Lampung, Andreas Avandi, iNews melaporkan. Mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD meminta para menteri yang terseret perkara pagar laut tidak takut mengungkap dalang di balik kegaduhan ini. Kisruh pagar laut diduga mengandung unsur pidana korupsi dan perusakan lingkungan. Mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD meminta para menteri yang terseret perkara pagar laut di Tangerang, Banten tidak takut untuk mengungkap dalang di balik kasus ini. Menurut Mahfud, pihak yang bertanggung jawab secara pidana adalah pejabat yang berwenang menerbitkan sertifikat pagar laut. Sertifikat dimaksud adalah sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Selain dugaan pidana korupsi, pagar laut juga dinilai telah merusak lingkungan. Adapun hingga kini sudah ada 50 sertifikat pagar laut di Tangerang yang dibatalkan usai proses verifikasi ketat. Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala BPN Nusron Wahid menyebut akan menjatuhi sanksi kepada para pejabat yang terbukti melanggar hukum. Kami bersama tim melakukan proses pembatalan sertifikat, baik itu hak milik SHM maupun itu HGB atau sertifikat hak guna bangunan. Nah, tata caranya proses menuju pembatalan itu dimulai dari ngecek dokumen yuridis. Kalau ngecek dokumen yuridis bisa kami lakukan di kantor. Di balai desa juga bisa, di mana bisa ngecek itu. Yang nomor 2, ngecek prosedur. Itu bisa kita lakukan dengan cara melihat di komputer. Prosesnya udah benar apa belum. Nah, tapi karena ini menyangkut pembatalan, ada langkah selanjutnya terakhir adalah ngecek fisik materialnya kayak apa. Sementara itu sebelumnya Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman melaporkan dugaan korupsi penerbitan sertifikat pagar laut ke KPK. Boyamin juga melaporkan 2 nama menteri yang menurutnya paling bertanggung jawab. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Indonesia mengecam penembakan terhadap pekerja migran Indonesia oleh Malaysia. Rencananya nota diplomatik akan dikirim untuk meminta pemerintah Malaysia menggelar investigasi mendalam. Kecaman diberikan pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. P2MI juga mendesak pemerintah Malaysia untuk segera melakukan investigasi menyeluruh atas insiden yang terjadi. Ya, jadi kami mendorong agar penyelidikan ini bisa dilakukan secara komprehensif ya, agar informasinya bisa terang benderang, bisa transparan,
sehingga ketahuan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang pasti yang kami lihat di sini ada dugaan penggunaan kekuatan berlebihan. Karena sebetulnya kalau bicara soal pekerja migran ini kan bisa hanya ditangkap aja atau dibadai, tidak perlu sampai penggunaan sampai ditembak seperti itu ya, sampai apalagi ada yang meninggal. Rencananya KBRI di Kuala Lumpur juga mengirimkan nota diplomatik untuk mendorong penyelidikan atas insiden tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan excessive use of force. Sebelumnya dari hasil investigasi sementara, penembakan dilakukan oleh Otoritas Maritim Malaysia, Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia. Penembakan dilakukan di perairan Tanjung RHU Malaysia, 1 orang tewas dan 4 lainnya terluka. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ratusan pekerja migran Indonesia PMI ilegal dideportasi dari Johor, Malaysia melalui Pelabuhan Internasional Dumai, Riau. 6 orang PMI harus mendapatkan perawatan khusus terkait dengan kondisi kesehatan yang memburuk. Sebanyak 108 orang pekerja migran Indonesia tiba dengan selamat ke tanah air setelah dideportasi dari Malaysia. Ratusan PMI ini dideportasi dari Depot Macap Umbo, Malaka, Malaysia dengan tujuan Pelabuhan Internasional Dumai, Riau sesuai dengan surat KJRI Johor Bahru. Kondisi ratusan PMI ini sangat memprihatinkan, diduga diperlakukan kurang baik selama ditahan di Malaysia. Sebanyak 6 orang PMI harus mendapatkan perawatan khusus karena kondisi kesehatan yang memburuk dan juga alami depresi. Ratusan PMI yang dideportasi langsung dilakukan pengecekan kesehatan oleh pihak imigrasi Dumai. Ada 6 yang harus memerlukan perhatian khusus oleh pemerintah, dalam ini oleh kami maupun dinas terkait untuk penanganan selanjutnya. Minggu 25, penanganan pemulangan deportasi yang kami layani sudah mencapai 213. Dari total target setahun itu 700-an, tapi mulai dari Januari ini baru 1 bulan kita telah menangani 213 PMI terkendala yang dideportasi dari Malaysia. Deportasi besar-besaran oleh pemerintah Malaysia ini dilakukan karena PMI masuk dan bekerja di negara Malaysia tanpa dokumen sesuai kesepakatan pemerintah RI dengan Malaysia. Dari Dumai, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Banyaknya lubang di Jalan Tol Cipali disebut menjadi pemicu rusaknya kendaraan para pengendara yang melintas. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Sidosial. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sidosial bersama saya Camar Hainda. Melaju dengan kecepatan tinggi, sebuah mobil sedan menghantam sejumlah kendaraan di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Akibat kecelakaan maut ini, 1 orang tewas dan 4 lainnya luka-luka. Sebuah mobil sedan terlibat tabrakan beruntun dengan sejumlah kendaraan di Jalan Raya Bandung Cirebon, kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dalam rekaman video amatir terlihat seorang korban tergeletak dan pengemudi sedan dievakuasi oleh warga. Menurut keterangan polisi yang menggelar olah TKP kejadian perkara, ada 5 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun tersebut, yakni 2 mobil dan 3 sepeda motor, salah satu diantaranya milik pengemudi ojek online. Insiden ini berawal saat sedan merah melaju kencang dari arah Sumedang, kemudian menabrak 3 motor dan 1 mobil yang terparkir. Akibat kecelakaan tersebut, 4 orang luka-luka dan seorang tukang parkir tewas di lokasi kejadian. Oh, sekelihatan akang ada berapa yang ketabrak? Nggak kelihatan, soalnya kan saya kan kegusur sama mobil sampai ke spanduk itu. Jadi nggak ingat gitulah. Kalau saya ingat pas mobil itu ke nabrak langsung ke arah kiri, saya di kanan langsung gitu, jadi kepeng-parin saya. Sedang di dalam Pak, tadi setelah terima tugas, itu saya dengar suara benturan, saya lari ke depan, terlihat mobil merah ini posisi udah di pinggir sini Pak. Itu ada korban meninggal 1 orang, luka berat 1 orang, sama luka ringan 1 orang. Sementara itu, jenazah korban tewas telah dibawa ke Rumah Sakit AMC Bandung dan 1 dari 4 korban luka masih dalam perawatan intensif. Aparat Satlantas Polres Sumedang kini masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan.
Dari Sumedang, Jawa Barat, BPN HVA, iNews melaporkan. Pemirsa, banyaknya lubang di jalan tol Cipali hingga membuat rusak banyak kendaraan viral di media sosial. Pihak pengelola segera melakukan perbaikan dan meminta maaf atas kerusakan jalan tersebut. Jalan bergelombang dan berlubang di sejumlah titik ruas tol Cipali, baik dari jalur Jakarta menuju Cirebon, begitupun sebaliknya, jalur dari arah Cirebon menuju Jakarta jadi sorotan. Viral di media sosial, kendaraan yang tengah melaju di tol Cipali dengan mengabadikan momen perjalanan, tiba-tiba saja alami pecah ban. Insiden tersebut terekam kamera pengendara. Bagi pengendara lain diimbau untuk lebih waspada jika ada rencana melewati ruas tol Cipali. Untuk diameter lubang berbeda-beda, mulai dari 10 cm hingga 1 meter, dengan kedalaman mencapai 10 cm. Bahayanya, kondisi tersebut berdampak buruk pada kendaraan dan kenyamanan bagi pengendara. Tak sedikit kendaraan rusak akibat lubang dan jalan yang rusak di tol Cipali yang viral di media sosial baru-baru ini. Pihak pengelola menyampaikan minta maaf atas insiden yang terjadi dan curah hujan serta mobilitas yang tinggi menjadi salah satu faktor penyebab jalan rusak. Saat ini jalan tol Cipali banyak yang berlubang sama bergelombang. Jadi kalau untuk mobil yang lagi kecepatannya penuh, itu bisa jadi membahayakan sih untuk pengendara sendiri. Terkait dengan lubang di tol Cipali, kami dari Astra Infrastruktur Cikopo Palimanan menyampaikan permohonan maaf kami atas gangguan tersebut. Tim operasional kami juga telah melakukan beberapa langkah perbaikan, di mana tingginya arus lalu lintas dan juga tingginya curah hujan menjadi pertimbangan bagi kami. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas ketidaknyamanan yang terjadi, pihak pengelola menyampaikan silakan menghubungi pihak terkait untuk mengklaim bagi para pengendara yang alami kerusakan yang disebabkan melintas di tol Cipali. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah penyangga tower telepon seluler di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat roboh, akibatkan 1 orang tewas dan 6 lainnya terluka. Beton penyangga tower telepon seluler di Kafling Bumi Indah, Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat roboh. Proses evakuasi korban tewas cukup memakan waktu akibat petugas gabungan harus menunggu krain guna mencegah rangkaian bangunan tower rubuh. Sementara itu pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab robohnya tower, termasuk memeriksa 7 korban selamat sekaligus saksi kejadian. Pihak provider tower juga disebut telah dimintai keterangan. Memasuki 100 hari masa kerja Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto akan mengupayakan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Presiden Prabowo juga mengajak seluruh jajarannya untuk bekerja sama demi mewujudkan cita-cita bersama. Kita akan melakukan pembangunan transformasi ini sungguh-sungguh dan kita akan bekerja dengan sangat cepat, kita akan bekerja dengan sangat luar biasa. Dari saya, berterima kasih dengan semua pembantu saya. Sekarang terjadi suatu kesadaran kita harus kerjasama. Kita harus menjadi satu tim, yaitu tim Merah Putih, tim Indonesia. Ya, jadi kita di sana sini masih ada hal-hal yang kita kurang puas, kita perbaiki. Ya. Ada kadang-kadang salah pengertian, ya kita selesaikan, kita perbaiki. Niatnya adalah bawa kemajuan, kesejahteraan ke rakyat kita. Niatnya hilangkan kemiskinan. Niatnya hilangkan kelaparan. Niatnya adalah tingkatkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Penghasilan rakyat semuanya harus naik. Itu niat kita semua. Pemerintah pastikan program pemeriksaan kesehatan gratis bisa dinikmati rakyat pada Februari 2025. Program ini bisa dinikmati seluruh warga Indonesia di hari ulang tahunnya. Lantas bagaimanakah mekanismenya? Berikut liputannya untuk Anda.
Pemerintahan Prabowo Gibran akan memberikan kado bagi warga Indonesia. Kali ini warga Indonesia yang berulang tahun akan mendapatkan kado berupa pemeriksaan kesehatan gratis. Pemerintah mendorong supaya program ini akan berlaku mulai Februari 2025. Hal ini disampaikan oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Pratikno usai rapat bersama menteri terkait. Membahas, menjamin, berusaha keras agar pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Sebagaimana kita tahu, ini adalah salah satu dari quick win programnya Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden untuk mulai tahun 2025 ini. Dan program ini sangat-sangat besar. Pemerintah telah mengklasifikasikan pemeriksaan berdasarkan usia. Untuk balita, pemeriksaan difokuskan pada penyakit-penyakit bawaan lahir. Bila terdeteksi, penyakit ini bisa ditangani lebih awal dan mencegah risiko keterbelakangan mental pada anak. Sementara untuk remaja, pemeriksaan difokuskan kepada obesitas, diabetes, hingga kesehatan gigi. Sementara untuk usia dewasa, pemeriksaan berfokus pada deteksi dini kanker seperti kanker payudara, leher rahim, paru, dan usus besar. Penyakit hipertensi juga menjadi salah satu perhatian pemerintah. Tidak hanya itu, kesehatan jiwa juga masuk dalam fokus pemeriksaan. Untuk warga lanjut usia, pemeriksaan mentitik beratkan pada kondisi kesehatan yang berkaitan dengan proses penuaan seperti Alzheimer, osteoporosis, dan stroke. Untuk menikmati program ini, warga harus mendaftarkan diri di aplikasi Satu Sehat. Nanti bila sudah terdaftar, warga bisa datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat dan menunjukkan kartu identitas. Nantinya bila sudah terverifikasi, mereka bisa menikmati pemeriksaan kesehatan lengkap secara gratis. Program pemeriksaan kesehatan gratis ini dirancang untuk 60 juta warga Indonesia pada tahun 2025. Anggaran sebesar 4,7 triliun rupiah telah disiapkan dalam APBN 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah kebijakan disorot. Hasilnya program makan bergizi gratis menjadi program favorit untuk warga Indonesia. Pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran genap 100 hari memimpin Indonesia. Pada 28 Januari 2025, sejumlah kebijakan pun telah diambil oleh Presiden Prabowo. Hasilnya Lembaga Survei Indonesia, Denny JM mencatat ada 3 program yang paling dirasakan masyarakat. Program makan bergizi gratis mencatat skor tertinggi yaitu 8,4 sebagai program paling dirasakan masyarakat. Rakyat memilih program ini memberikan sejumlah manfaat di antaranya, mengurangi angka stunting dan malnutrisi, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas generasi mendatang dengan kesehatan yang lebih baik. Program kedua yang paling dirasakan masyarakat adalah rehabilitasi dan renovasi sekolah. Masyarakat menilai program ini bisa memperbaiki infrastruktur, pendidikan, meningkatkan kualitas lingkungan belajar, dan mengurangi kesenjangan pendidikan antara kota dan desa. Program yang juga dirasakan masyarakat adalah swasembada pangan. Masyarakat menilai program ini bisa mengurangi ketergantungan pada impor pangan, meningkatkan ketahanan pangan nasional, serta mendukung petani lokal melalui peningkatan produksi. Lembaga survei Litbang Kompas juga sempat mengukur tingkat kepuasan pemerintah Prabowo Gibran. Hasilnya 80,9%. Warga Indonesia menyatakan kepuasan atas kinerja pemerintah Prabowo Gibran. Hanya 19,1% yang menyatakan ketidakpuasannya. Sementara 89,4% menyatakan keyakinannya atas pemerintahan Prabowo Gibran. Hanya 10,6% menyatakan tidak yakin. Presiden Prabowo Subianto pun menyatakan dirinya dan pemerintahannya bekerja bukan untuk mencari penilaian,
namun mereka bekerja untuk rakyat. Saya sudah lihat kemampuan kita yang real. Kita akan melakukan pembangunan transformasi ini sungguh-sungguh, dan kita akan bekerja dengan sangat cepat. Kita akan bekerja dengan sangat luar biasa. Tingkat kepuasan yang mencapai 80% ini sekaligus menjadi yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir sejak Januari 2015. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ikut mengawasi penyelenggaraan Haji 2025. Prabowo juga mengutus Menteri Agama Nasaruddin Umar untuk bertemu dengan Menteri Urusan Haji Arab Saudi Taufik F. Al-Rabiah terkait dengan penambahan kuota haji Indonesia. Dalam rapat koordinasi dengan Komisi 8 DPR RI, Ketua Tim Pengawas Haji sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko, menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ikut mengawasi penyelenggaraan haji tahun 2025. Pendampingan haji ini dinilai penting untuk mencegah potensi manipulasi data seperti temuan catatan ketidaksesuaian alokasi kuota haji tambahan dari pemerintah Saudi pada penyelenggaraan ibadah haji tahun lalu. Ada keprihatinan bahwa kemudian penyelenggaraan haji ini dari tahun ke tahun memang harus diperbaiki. Nah, lalu kemudian dalam satu rapat saya dengar bahwa memang Pak Prabowo minta supaya penyelenggaraan haji ini didampingi oleh aparat penegak hukum, ya bisa nanti dari Kejaksaan, bisa dari KPK supaya penyelenggaranya bisa berjalan dengan baik. Sementara itu, Presiden Prabowo juga mengutus Menteri Agama Nasaruddin Umar untuk bertemu dengan Menteri Usulan Haji Arab Saudi Taufik Al-Rabiah dalam rangka finalisasi kerjasama penyelenggaraan haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Dalam pertemuan ini, Menteri Agama RI juga mengupayakan penambahan kuota haji Indonesia. Supaya kami berjalan dengan baik dan tenang, efektif, efisien, seperti harapan kita. Mudah-mudahan harapan kita bersama. Haji tahun ini adalah lebih baik, walaupun harganya sedikit agak berbeda. Tapi kita ingin kualitas pelaksanaannya juga akan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah mengumumkan penurunan biaya haji tahun 2025, yakni sebesar 89,4 juta rupiah dengan setoran jemaah haji sebesar 55,4 juta rupiah. Angka ini mengalami penurunan sebesar 4 juta rupiah dari tahun 2024 lalu. Meski mengalami penurunan biaya, namun pemerintah memastikan pelayanan haji yang diberikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Video warga memergoki dugaan penyelewengan ratusan karung beras bantuan pangan pemerintah di Kabupaten Lampung Tengah viral di media sosial. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Sidosial. Kelangkaan tabung gas LPG ukuran 3 kg membuat puluhan mama di Sawah Besar, Jakarta Pusat siang tadi rela antre panjang berdesakan di sebuah agen gas LPG. Selain keberadaannya yang mulai langka sejak sepekan terakhir, harga gas juga mengalami kenaikan. Puluhan mak-mak antri di sebuah agen gas LPG di Jalan C, Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Mak-mak ini rela antri panjang berdesakan demi mendapatkan tabung gas LPG ukuran 3 kg atau gas melon. Diduga, antrian ini akibat langkanya keberadaan tabung gas LPG di pasaran. Sebelumnya, sejumlah mama mengaku sudah berkeliling ke sejumlah warung, pengecer, hingga agen gas namun tak mendapatkan gas melon. Sekalipun ada, harganya mengalami kenaikan, yakni berkisar Rp22 hingga Rp25.000 per tabung. Oh, muter-muter aja
nyari yang ada agen gas ya. Karena garasi ada. Kalau untuk di pom bensinnya sendiri gimana, Bu? Pom bensin juga tadi nggak ada, saya nggak ada, udah kosong semua. Sudah berapa hari, Bu? Justru itu saya juga nggak tahu, saya pas nyari habis aja ya, pas nyari habis di sebelah langganan saya biasa ada, nggak ada ya. Terus saya nyari aja, ada dapatnya tapi nggak ada, kosong. Kosong ya, Bu. Warga berharap pemerintah bisa memperhatikan pasokan gas LPG agar tidak terjadi kelangkaan yang akan membebani masyarakat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Video warga memergoki dugaan penyelewengan ratusan karung beras bantuan pangan pemerintah di Kabupaten Lampung Tengah viral di media sosial. Dalam hasil rekaman, sejumlah warga terlihat mengamankan mobil berisi beras berlabel bantuan pangan dan ratusan kardus yang diduga berisi sembako. Ratusan karung beras berukuran 10 kg yang diduga berasal dari program bantuan sosial ini terlihat diturunkan dari mobil dan disusun di sebuah ruangan salah satu sekolah di wilayah Tulang Bawang Barat, Lampung. Warga yang memergoki aksi ini meminta untuk memberhentikan aktivitas tersebut karena dinilai tidak tepat sasaran. Terlebih, ratusan karung beras bantuan ini didistribusikan keluar wilayah Desa Gunung Agung, Lampung Tengah. Praktik dugaan penyelewengan beras bantuan pangan pemerintah ini bukan pertama kali terjadi. Menurut warga, diduga aksi penyelewengan beras bansos ini sudah 4 kali terjadi dan sangat merugikan masyarakat. Sebanyak 4 ton beras bantuan pangan ini diduga dijual oleh oknum Lurah Gunung Agung dengan harga Rp90.000 per karungnya. Pihak pondoknya menjawab tegas bahwa dia beli barang itu. Beli dari Lurah Kampung Gunung Agung di Kertaminya. Pihak pondok itu dia belinya dengan nilai Rp90.000 per sak. Setiap ada bansos semuanya tidak dibagi, dijual oleh kepala kampung Gunung Agung. Jadi saya minta tolong untuk pihak terkait, baik dari kepolisian, Pemda setempat, agar bisa menindaklanjuti masalah ini. Saat dilakukan konfirmasi terkait adanya video viral ini, oknum Kepala Desa Gunung Agung tidak dapat dihubungi awak media. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati 5 kerjasama strategis antara Indonesia dan juga India, di mana kerjasama ini mencakup berbagai sektor kunci, mulai dari kesehatan hingga digitalisasi. Dalam lawatannya ke Hyderabad House, New Delhi, India, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati 5 Memorandum of Understanding atau MOU strategis antara Indonesia dan India, di mana pertemuan kenegaraan ini menjadi momen bersejarah dalam mempererat hubungan bilateral antar kedua negara. Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Adapun kelima sektor kunci yang disepakati tersebut meliputi kesehatan, obat tradisional, digitalisasi, keamanan maritim, dan budaya. And therefore we also would like to thank India for supporting our permanent membership in BRICS. We are convinced that this cooperation will be beneficial to global stability and regional cooperation. In our discussions in the field of trade, investment, tourism, health, energy, security cooperation, digital, AI, IT, energy, we agreed to strengthen this cooperation. Adapun kemitraan ini nantinya tidak hanya mempererat hubungan diplomatik kedua negara, melainkan juga menciptakan landasan kokoh bagi kerjasama lintas sektor yang berkelanjutan. Oleh karena itu, baik Indonesia maupun India diharapkan mampu memanfaatkan momentum tersebut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di kedua negara.
Pemirsa, usai melakukan lawatan ke India, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan ke negeri jiran Malaysia untuk melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Dalam pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan yang dapat mempererat kerjasama strategis di berbagai ekonomi, energi, dan juga pertahanan. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, kedua pemimpin negara tersebut menegaskan komitmen untuk meningkatkan sinergitas antara dua negara serumpun. Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya hubungan istimewa antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Adapun kedua pemimpin turut membahas kerjasama di bidang perdagangan serta investasi, termasuk pengelolaan industri kelapa sawit yang menjadi komoditas utama kedua negara. Di mana Prabowo menilai Indonesia dan Malaysia merupakan produsen terbesar kelapa sawit dunia yang mencapai 80% dari produk global. Hubungan antara Malaysia dan Indonesia lebih khas. There must be a special relationship between Malaysia dan Indonesia. Kita negara serumpun, kita negara suatu budaya, sebagian besar rakyat kita agamanya sama. Bahasa kita pun sebetulnya berasal dari bahasa yang sama. Dari segi geopolitik, kita sadar bahwa dunia sekarang penuh dengan ketegangan, ketidakpastian. Karena itu, pandangan-pandangan Malaysia dan Indonesia perlu kita konsultasi terus, perlu kita sinergikan terus bersama kawan-kawan dari ASEAN lainnya. Sementara itu, pemerintah Indonesia bertekad untuk memperkuat resiliensi perekonomian domestik pada tahun ini. Langkah tersebut dilakukan usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan menolak kesepakatan solusi 2 pilar pajak global beberapa waktu yang lalu. Dalam paparannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Indonesia akan menghormati langkah yang akan diambil oleh Amerika Serikat dengan presiden terpilihnya. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan akan terus berkoordinasi erat dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan untuk memastikan kestabilan sistem keuangan dalam negeri. Adapun secara umum, arah kebijakan Gedung Putih di bawah kepemimpinan Trump dinilai berpengaruh pada ketidakpastian pasar keuangan global. Mengenai pernyataan Presiden Donald Trump mengenai masalah taxation, saya rasa kita akan menghormati apa yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat dengan presiden terpilihnya. Namun karena Amerika adalah negara terbesar di dunia, pasti bisa berdampak ke seluruh dunia. Tapi mengenai masalah taxation maupun tarif, kita akan lihat bagaimana Presiden Trump akan memberlakukan berbagai policy-policy yang sudah dan telah dijanjikan, dan kemudian kita terus memperbaiki dan memperkuat resiliensi dari perekonomian kita. Tentu dengan kerjasama antara BI, OJK, kami dan LPS, kita tetap menjaga stabilitas sistem keuangan dan pada saat yang sama make sure bahwa seluruh stabilitas ini tidak sekedar stabil tapi juga mendukung tujuan ekonomi. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas pada siang hari ini. Kami sudah terhubung dengan Brigadir Medina dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cawang Penas, Jakarta Timur. Selamat siang Brigadir Medina, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Silahkan.
Baik, terima kasih rekan Camar dan juga selamat siang pemirsa pada aktivitas siang ini Anda. Kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bersama bagaimanakah kondisi arus lalu lintas langsung dari kawasan Penas Kalimalang, Jakarta Timur. Di mana dapat Anda lihat bersama layar kaca Anda arus lalu lintas pada siang hari ini terbilang cukup ramai dan juga lancar dari berbagai arahnya. Yakni arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Tanjung Priok ataupun Rawamangun. Saat ini dalam situasi ramai lancar dan kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat ditempuh berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan di kawasan ini arus kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2, roda 4 dan juga angkutan umum. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berkonsentrasi pada saat berkendara untuk keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Untuk arus lalu lintas sebaliknya dari arah Tanjung Priok yang akan mengarah ke Cawang saat ini dalam situasi kondusif lancar dan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan mengecek kembali kondisi fisik kendaraan Anda sebelum bepergian. Sementara untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Bekasi saat ini dalam situasi ramai dan antrian kendaraan di belakang traffic light kurang lebih sepanjang 100 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 2 agar selalu berhenti di belakang garis stop pada antrian traffic light juga mengikuti arahan dan juga petunjuk dan petugas kami yang berada di lapangan. Untuk arus lalu lintas dari arah Bekasi akan mengarah ke Cawang saat ini dalam situasi ramai lancar dan kami menghimbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 2 dan saat ini di kawasan ini sedang diguyur hujan. Maka dari itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menggunakan jas hujan tetapi tidak berjenis ponco serta tidak meneduh di bahu jalan maupun di bawah underpass karena dapat membahayakan diri Anda maupun dapat menyebabkan ketersendatan arus lalu lintas di kawasan tersebut. Dan pemirsa, meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang cukup normal di berbagai arahnya, diharapkan kepada para pengendara untuk menempuh kecepatan dalam batas normal untuk mengantisipasi banyaknya aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan demi terciptanya keselamatan dalam berlalu lintas, kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas serta selalu mengikuti arahan dan juga petunjuk dan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui line SMS kami di 9119. Demikian dapat kami informasikan langsung dari kawasan Penas Kalimalang, Jakarta Timur. Selamat siang dan salam presisi. Silakan kembali ke rekan Camar di studio. Baik, terima kasih Brigadir Medina atas laporannya dari kawasan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan juga salam presisi. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sindo Siang. Memasuki perayaan Tahun Baru Imlek, Rawabelong di Jakarta Barat menjadi pusat perhatian dengan digelarnya Festival Ikan Bandeng. Acara yang berlangsung selama 2 hari pada 27 hingga 28 Januari ini menyuguhkan tradisi khas penjualan ikan bandeng jelang Imlek dan keunikan budaya Betawi. Festival Bandeng Rawabelong berlangsung meriah dengan kehadiran sejumlah tokoh penting mulai dari PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi serta pasangan gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung dan Rano Karno. Tak hanya itu, sejumlah mantan gubernur Jakarta seperti Fauzi Bowo, Sutioso dan Jarod Saiful Hidayat juga turut memeriahkan acara ini. Dalam festival digelar berbagai stand menyuguhkan ikan bandeng segar yang telah teruji kualitasnya. Ikan bandeng berukuran jumbo mulai dari 1,5 kg hingga 13 kg dijual dengan harga mulai dari Rp50.000. Penyelenggaraan festival ini tak hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan melibatkan pedagang dan warga setempat. Gubernur DKI juga mencerminkan terkait masalah toleransi, keberagaman. Bagaimana masyarakat Betawi itu juga menghargai dalam artian keberagaman, termasuk juga adalah untuk perayaan Imlek, bukan hanya untuk Tionghoa juga. Selain itu tidak ada Betawi juga, kalau menjelang Imlek, mereka juga silaturahim dengan juga mengantar
bandeng kepada saudara-saudaranya, wabil khusus kepada para orang tua atau sesepuhnya. Jadi ini akan kita laksanakan, kita lestarikan, dan insya Allah Bapak Pramono dan Bapak Rano Karno kedepannya juga akan terus melanjutkan kegiatan Festival Bandeng ini yang diadakan di Rawabelong. Dan ini juga kedepannya bagus juga dalam rangka juga kita untuk ketahanan pangan di wilayah DKI. Dan untuk melihat bagaimana keseruan Festival Bandeng jelang perayaan Tahun Baru Imlek, sudah ada rekan kami Jen Cahyani di kawasan Rawabelong, Palmerah, Jakarta Barat. Halo, selamat siang Jen. Apa saja yang disajikan dalam Festival Bandeng Imlek pertama di Jakarta ini? Ya, baik Camar dan juga pemirsa. Ya, banyak sekali ini ikan bandeng yang dijajakan di sini di Festival Bandeng Rawabelong, Jakarta Barat. Nah, kalau bisa Anda lihat di belakang saya ini masih ramai warga atau masyarakat yang datang ke sini untuk menikmati Festival Bandeng yang ada di sini. Karena ini festival pertama kalinya tahun ini diadakan dan harapannya tahun-tahun selanjutnya di kepemimpinan Pramono Anung akan dilanjutkan. Nah, Camar dan juga pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat ikan bandeng yang dijajakan atau diperjualbelikan di sini. Nah, ini dia Camar dan juga pemirsa, ikan bandengnya banyak sekali variannya, mulai dari yang kecil hingga yang jumbo ya. Kita langsung tanyakan saja kali ya sama penjual atau pedagang bandeng yang ada di sini. Selamat siang Bapak. Bapak, saya boleh tanya-tanya sedikit ya Pak. Bapak dengan Bapak siapa? Pak Ahmad Ani. Pak Ahmad, saya mau tanya, ini ikan bandeng yang Bapak jual mulai dari ukuran berapa sih Pak beratnya? Ukuran 1 kilo sampai 3 kilo. Iya. Harganya sendiri dari berapa Pak? Harganya dari 60, 80, 90, seragam. Ya. Macam-macam ya Pak? Ya. Nah, ini tadi kalau nggak salah itu ada pelelangan ikan bandeng milik Bapak ya Pak yang dijual ke gubernur ya? Betul. Tadi di harga berapa Pak? 13 kilo. Iya. Harga berapa? Di 6 juta. 6 juta oleh PJ Gubernur ya Pak? Iya, gubernur 6 juta dijual. Kalau Bapak jualan di sini setiap tahunnya ya Pak? Iya, tiap tahun kita selalu dagang di sini. Nah, ini Bapak jualan jelang Imlek berapa hari sebelum hari Imlek Pak? 4 hari. Sudah 4 hari kita sampai saat ini 4 harinya. Sampai tanggal 28, terakhir besok. Yeah. Oke Pak, harapannya seperti apa sih Pak? Apakah ini nanti harapannya akan dilanjutkan festivalnya ke tahun-tahun selanjutnya? Ya, kalau kami sih selaku pedagang bandeng di Rawabelong ini, kalau bisa tiap tahun diadain gitu, karena sangat membantu sekali untuk para pedagang bandeng kok gitu. Terima kasih banyak Bapak. Nah, itu dia Camar dan juga pemirsa. Nah, ini saya jadi tertarik nih mau beli ikan bandeng di sini karena ini memang salah satu tradisi yang diadakan setiap tahunnya jelang Imlek. Para pedagang bandeng menjajakan dagangannya di sini sejak sekitar 4 atau 5 hari sebelum Imlek ya untuk menjual ikan bandeng di sini karena ini sudah menjadi tradisi Imlek. Nah, bahkan yang beli tidak hanya dari warga Tionghoa saja yang merayakan Imlek, tapi juga masyarakat sekitar yang turut untuk melestarikan tradisi penjualan ikan bandeng jelang Imlek ini. Nah, kalau saya tadi bisa saksikan memang pada pembukaan festival ini sangat ramai ya karena memang dihadiri oleh sejumlah pejabat DKI Jakarta mulai dari PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi, kemudian pasangan terpilih Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno, kemudian ada Gubernur terdahulu Jakarta mulai dari Jarot, ada Sutioso dan juga banyak yang pemegang atau pemangku kewenangan yang lain yang sempat menjabat di DKI Jakarta. Nah, nanti akan saya informasikan kembali update-nya bagaimana nanti kemeriahan ya di Festival Bandeng ini karena untuk festivalnya sendiri digelar 2 hari, tanggal 27 sampai 28 Januari 2025 dan harapannya akan terus digelar setiap tahunnya di kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Rano Karno. Sementara itu Camar. Baik, nampaknya sangat meriah sekali. Terima kasih Jen, nanti saya langsung ke sana untuk mengambil bandengnya ya. Terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari kawasan Rawabelong, Palmerah, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali. Masih dalam perayaan Imlek, pemirsa, tak lengkap rasanya tanpa kehadiran kue keranjang. Nah, saat perayaan Imlek, para produsen kue keranjang sedang sibuk-sibuknya karena mereka kebanjiran pesanan.
Tidak tanggung-tanggung, pesanan kue keranjang bisa mencapai 1,5 ton. Perayaan Tahun Baru Cina atau Imlek mendatangkan berkah bagi produsen kue keranjang. Salah satunya, produsen kue keranjang di Jalan Tukangan, Danurejan, Kota Yogyakarta yang kebanjiran pesanan. Tak tanggung-tanggung, tingginya permintaan kue keranjang pada perayaan Imlek tahun ini membuat produksi kue keranjang di sini mencapai 1,5 ton. Berdiri sejak 1960-an, pembuatan kue keranjang di sini secara turun-temurun masih dibuat secara tradisional. Semua proses pembuatan kue masih dengan cara manual atau menggunakan tangan manusia. Proses memasaknya pun masih menggunakan kompor minyak tanah selama 7 jam. Proses tradisional ini masih dipertahankan untuk menjaga cita rasa yang khas. Sulistiawati, generasi kedua produsen kue keranjang Tukangan ini, dibantu oleh 6 karyawan. Setidaknya dalam sehari menghabiskan 200 kg bahan adonan tepung dan juga gula. Oh, sudah 65 tahun yang lalu dari orang tua saya. Untuk tahun ini produksi berapa ton sih? 1,5 paling. 1,5 ton sih. Kalau pengiriman ini sampai mana saja sih penjualannya? Sampai Gonggong, Malang, Semarang, ya. Rasa yang khas dari kue keranjang Jalan Tukangan menjadi legenda di Yogyakarta. Untuk 1 kilogramnya dibanderol dengan harga Rp54.000. Dari Kota Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili, Vihara Dharma Bakti di kawasan Glodok, Jakarta Barat mulai dipadati oleh umat yang datang untuk sembahyang. Sejak Selasa pagi, puluhan warga terlihat khusyuk memanjatkan doa dan menyalakan dupa sebagai bentuk pengharapan untuk keberuntungan, kesehatan, dan kesejahteraan di tahun baru ini. Inilah suasana di vihara yang terlihat semarak dengan ornamen serba merah yang menghiasi hampir setiap sudut. Deretan lampion merah bergelantungan melambangkan harapan keberuntungan dan kebahagiaan. Sementara lilin besar menyala sebagai simbol penerangan dalam kehidupan. Persembahan berupa buah-buahan dan bunga juga nampak memenuhi altar utama vihara. Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan umat, pihak kepolisian telah menempatkan sejumlah personil di sekitar vihara. Tradisi sembahyang ini tidak hanya menjadi momentum untuk berdoa, namun juga mempererat hubungan keluarga. Di tahun ular ini kita semua harus kerja harus giat, jangan patah semangat, ya kan? Itu kita biar banyak rezeki, kita berdoa biar banyak rezeki, biar keluarga semua sehat. Gitu. Terus, pokoknya semua harus yang bagus-bagus lah, yang manis-manis, gitu. Oke. Tradisi nanti terutama sembahyang dulu, udah sembahyang nanti di rumah kita makan bersama, sekeluarga, kumpul-kumpul semua gitu. Ya itu kita umumnya sembahyang aja gitu. Ya sembahyang aja kita, sembahyangnya yang bagus-bagus lah. Biar semua keluarga sehat-sehat selalu, usaha biar sukses. Ya kita semua doain semua umat sehat selalu, sukses selalu, semua damai selalu. Dan untuk melihat bagaimana persiapan Vihara Dharma Bakti dalam menyambut Tahun Baru Imlek, sudah ada rekan kami Wenda Nura di kawasan Petak 9 Glodok, Jakarta Barat. Halo, selamat siang Wenda, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Camar dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa persiapan menjelang perayaan Hari Tahun Baru Imlek di Wihara Dharma Bakti di kawasan Petak 9 Glodok, Jakarta Barat saat ini memang sudah mulai dilakukan atau bahkan mungkin sudah hampir selesai. Karena kalau saya melihat di sini sudah hampir rapi, bahkan lampion-lampion pun sudah mulai bergelantungan di sini. Dan kalau gitu saya mau menunjukkan pada Anda, Camar dan juga pemirsa,
di belakang saya ini merupakan altar yang mana sudah dipersiapkan juga menuju perayaan Tahun Baru Imlek, yang mana ini ada altar untuk persembahan hewani. Dan biasanya untuk persembahan buah-buahan ini di atas, namun di sini ada khusus untuk hewani yang mana biasanya ini untuk para umat Konghucu, yang mana daging yang biasanya disembahkan ini ada 3 jenis yang biasa disebut dengan samseng, yaitu ada ikan, ayam, dan juga babi, yang tentunya ini sebagai bentuk rasa syukur yang diterima sepanjang tahun dan harapan keberuntungan tentunya di tahun yang akan datang. Dan biasanya para umat yang sembahyang setelah melakukan persembahan, mereka membakar dupa sambil berdoa dan tentunya melakukan penghormatan kepada para leluhur mereka. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan selain ada altar untuk mempersembahkan daging-dagingan, ada juga altar utama, itu biasanya nanti di lantai atas, dan juga ada juga tempat tungku itu untuk membakar uang biasanya, yang tentunya itu sebagai simbol kemakmuran dan keberuntungan. Dan walaupun sejak pagi hari tadi para umat ini sudah mulai berdatangan tentunya untuk melakukan sembahyang, namun informasi yang kami terima biasanya sore menjelang malam hari ini akan lebih ramai seperti itu. Dan kami akan terus memantau bagaimana keseruan persiapan menjelang perayaan Hari Tahun Baru Imlek yang akan dilaksanakan besok. Demikian, Camar. Baik, terima kasih rekan Wenandura melaporkan langsung dari Vihara Dharma Bakti Petak 9 Glodok, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali, salam sehat. Menyambut Tahun Baru Imlek besok, sejumlah tempat ibadah mulai melakukan ritual cuci patung dewa dan juga kelenteng. Tradisi ini sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan juga dewa-dewa, simbol penyucian sebelum Tahun Baru. Jelang Tahun Baru Imlek 2567 Kongzili yang jatuh pada esok hari, umat Konghucu di Pangkal Pinang lakukan ritual pembersihan patung dan kelenteng. Seperti di kelenteng Kuanti Miawu yang merupakan kelenteng tertua dan pusat perayaan Imlek di Bangka Belitung. Para pengurus kelenteng bergotong royong membersihkan patung-patung dewa, altar, serta area sekitar kelenteng. Sesajian tidak ketinggalan sebagai ungkapan syukur dan harapan untuk tahun yang akan datang. Kegiatan bersih-bersih juga digelar di Wihara Satya Buddha Visudi Marga di Medan, Sumatera Utara. Tingginya patung dewa membuat patung ini tidak bisa dibersihkan sendirian. Pekerja bahu-membahu bergantian membersihkan patung dewa setinggi 7 meter ini. Tangga pun dibutuhkan untuk menggapai bagian puncak atau bagian kepala serta mahkota patung dewa yang tak luput dari pembersihan. Ya, kebetulan tahun ini tahun bular ya. Nah, kita supaya tahun ini lebih maju lagi, suasana politik dan yang lain-lain supaya lebih aman dan tentram. Nah, terus mudah-mudahan kedepannya semua juga diberi kesehatan, pekerjaan yang baik, dan semua ekonomi juga membaik. Tradisi ini merupakan salah satu bentuk penghormatan kepada leluhur dan dewa-dewa yang disembah, serta sebagai simbol penyucian sebelum memasuki tahun baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Memanfaatkan momen libur panjang, ribuan pengunjung dari berbagai daerah memadati objek wisata bawah laut Pulau Rubiah, Sabang. Di lokasi ini wisatawan bisa memanjakan diri dengan snorkeling dan diving untuk melihat surga bawah laut di pulau paling barat Indonesia. Ya, bagi pecinta ikan, tempat ini layak banget untuk dikunjungi. Karena berbagai jenis ikan laut dapat dengan mudah ditemui dan diajak berinteraksi. Tuh, lihat aja. Cuma bermodal makanan ringan, ikan-ikan beraneka warna ini sudah berkumpul dengan sendirinya. Tapi jangan ditangkap ya, apalagi buat digoreng. Dan kalau penasaran, lokasinya ada di Pulau Rubiah, pulau paling barat Nusantara yang terletak di Desa Ibo, Sukamakmur, Sabang, Aceh. Sejak pagi hari, perahu pengantar wisatawan yang hendak melakukan snorkeling dan diving terlihat lalu lalang dari dermaga Tepin Layeu menuju Pulau Rubiah. Para penggemar petualangan dan pecinta keindahan bawah laut ini sengaja datang
Karena Pulau Rubiah menjadi satu-satunya lokasi yang menawarkan sejuta keindahan bawah laut. Terumbu karang yang indah, serta lalu lalang berbagai jenis biota laut juga masih terjaga dengan baik. Saya nemu ikan Nemo, kan. Habis itu kan temannya ikan Nemo, sekarang pasti ikan dori yang biru-biru. Sekali, habis karang, dengan bulu babi, sekali. Banyak jenis ikannya karena juga di terumbu karang yang indah dan menarik. Nah, untuk menyelam di Pulau Rubiah, pengunjung harus mengeluarkan biaya untuk menyewa alat selam dengan harga Rp60.000 serta biaya penyeberangan. Dari Sabang Aceh, Syukri Syafruddin, iNews melaporkan.